Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih semua, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara. Senang sekali saya Retno Dwi Aryani hadir kembali bersama teman pemilih semua di Aktorial Podcast. Nah, hari ini teman pemilih spesial sekali hadir bersama saya seorang dosen, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Pak. Universitas Islam Blitar atau Unisba. Selamat siang Pak Novi, selamat datang di podcast kami. Selamat siang Mbak Retno, terima kasih. Sugeng siang. Sugeng siang. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Nggih, sami-sami. Nah, sebelum kita ini ya Pak Novi membahas lebih lanjut, mungkin biarkan netizen mengenal Bapak. Mungkin berkenan untuk bercerita tentang kesibukan Bapak dan profesi jenengan. Monggo. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangannya dari KPU Kota Blitar bersama dengan Mbak Retno. Baik, perkenalkan saya Novi Caturmuspita. Kebetulan adalah di akademisi, dosen sosiologi di FISIP Unisba Blitar. Kegiatan saya sehari-hari adalah di kampus ya, tentu saja Tridharma Perguruan Tinggi ya. Mulai dari pengajaran di kelas, kemudian kita melakukan penelitian, kemudian riset-riset berkaitan dengan sosial ya. Terutama kami adalah di sosiologi berkaitan dengan perilaku, bagaimana tentang pemberdayaan masyarakat, termasuk juga berkaitan dengan politik dan juga demokrasi. Selain membuat jurnal juga, kita juga membuat buku-buku berkaitan dengan bidang keilmuan kami. Setelah itu kami juga melakukan yaitu tridharma berupa pengabdian masyarakat. Itu salah satunya menjadi narasumber, kemudian mengisi materi-materi berkaitan dengan bidang ilmuwan kami yaitu sosiologi. Selain itu saya juga menjadi di kegiatan Direktur Pakasda, yaitu Pusat Kajian Sosial dan Budaya. Pakasda. Nah, disitulah kita bersama dengan masyarakat, karena kami ingin ya di kampus kita banyak bersama dengan mahasiswa, kita ingin bersama dengan masyarakat untuk mengajak mahasiswa, kemudian masyarakat mencermati fenomena perkembangan yang ada di masyarakat, kemudian kita berupaya bagaimana memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi kemajuan masyarakat dan bangsa ini. Noten Mbak Retno, terima kasih. Luar biasa Pak. Jadi tidak hanya mengajar di kelas ya, tapi juga turun langsung ke masyarakat gitu. Menulis buku, menyusun jurnal. Jurnal betul sekali. Nah, siang hari ini kita akan membahas tentang refleksi dan proyeksi bagaimana anak muda menjadi penentu keberlanjutan demokrasi. Nah, Pak Novi untuk sebagai seorang akademisi, orang-orang yang sebagai jenengan yang biasa bertemu dengan para gensi ya, para generasi muda sekarang. Iya. Menurut Bapak ini seberapa besar sih peran strategis generasi muda dalam menjaga dan membentuk masa depan demokrasi Indonesia saat ini? Nah, pertanyaan menarik sekali nih Mbak Retno, bahwa generasi muda kita tahu sekarang yang paling dominan adalah dari generasi milenial ya. Kemudian sekarang mulai muncul makin meningkat adalah generasi Gen Z ya, yang cukup strategis. Kami katakan adalah para generasi muda ini memiliki peran yang sangat strategis. Jadi tidak lagi strategis, sangat strategis. Terhadap menjaga dan membentuk masa depan demokrasi di Indonesia. Nah, disinilah peran strategis generasi muda itu untuk menjaga dan membentuk masa depan demokrasi Indonesia makin bagus. Apalagi saat ini dengan keterbukaan informasi, ruang digital, dan ini sudah era globalisasi begitu luas, terbuka secara lebar oleh para generasi Gen Z kita ya, yang begitu mudah mengakses informasi apapun. Sehingga disinilah bagaimana dengan demikian mereka akan selalu mengetahui info-info terbaru, terjadi apa saja, dan juga di sini akan memunculkan yaitu rasa ingin tahu, kemudian ingin berpartisipasi. Kemudian disinilah peran pemerintah, peran para tokoh pemuda, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat ya, untuk memberikan pintu-pintu komunikasi yang sangat positif bagi para pemuda untuk mendapatkan
informasi yang benar. Dari sinilah bagaimana sosialisasi, internalisasi sangat penting untuk memberikan wawasan yang terbaik bagi para generasi muda. Dan sekarang sudah kita lihat di posisi manapun di berbagai bidang ya, di ekonomi, kemudian politik, sosial, budaya, baik di level desa, kemudian kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional sudah banyak diwarnai oleh para pemuda. Nah, ini kita lihat Pak Lurah, Bu Lurah sekarang usia-usia muda banyak sekali. Betul, Pak. Kepala sekolah, wah ini usia juga masih muda. Kepala daerah kita juga masih muda-muda. Para generasi muda yang memang kita sangat berharap ya dengan usia yang muda ini energik, kemudian inspiratif, dan juga punya idealisme yang makin menguat, yang harapannya akan makin membangun sebuah atmosfer kemajuan di daerah, kemudian provinsi, bahkan Indonesia akan semakin maju dan semakin sejahtera. Ngoten Mbak Retno. Nah, dari pemilu 1955 Pak, pemilu pertama kita hingga terakhir 2024 selalu ada ini ya, kalangan muda yang apatis atau merasa nggak perlu kok kita pakai hak pilih kita, buat apa, nggak ngaruh juga untuk hidup kita gitu. Nah, menurut Bapak di era digital sekarang apa sih yang membuat masih ada generasi muda yang apatis itu Pak? Nah ini seringkali ya terjadi, memang ada generasi yang apatis, dan apatis ini adalah suatu bentuk emosi yang bersifat rasa tidak peduli sebenarnya. Diawali dari rasa tidak peduli, kemudian kurang memperhatikan sekitar, lebih mementingkan ego pribadi atau kelompoknya. Lah tentu ketika demikian ini terjadi, wah ini menjadi sebuah tugas kita bersama tentunya ya, untuk membangun rasa ini kebersamaan, membangun kepedulian terhadap sesama dimulainya. Bahkan nanti berujung sampai kepedulian terhadap bangsa ini, terhadap masyarakat. Dan Indonesia ini bisa lahir sebagai negara juga berkat peran para generasi muda kita di saat zaman era kemerdekaan, bahkan sebelum juga di masa-masa perjuangan. Saling bersatu, saling peduli untuk bersama-sama untuk memperjuangkan yaitu cita-cita bersama, yaitu mencapai kemerdekaan. Nah, disinilah bagaimana upaya itu untuk membangun. Tentunya perlu diberikan sebuah sosialisasi, diberikan sebuah internalisasi, diberikan pendidikan untuk pendidikan demokrasi, pendidikan politik bagi para pemuda. Dan memang di era saat ini, era digital ini, Gen Z lebih sering berinteraksi dan tidak pernah jauh dengan namanya HP, media sosial. Tiap hari mereka selalu dekat dengan itu, sehingga otomatis ketika ingin kita membangun, meningkatkan rasa kepedulian ini, kita pun juga mengikuti tren anak muda. Ya, kita perlu semakin mencanangkan gerakan-gerakan, yaitu membuka semangat kepedulian sosial melalui media sosial, yaitu semacam iklan-iklan untuk membangun kepedulian. Kemudian juga pendidikan secara langsung serta contoh-contoh yang tentu ini banyak dimotori dari mulai lingkup keluarga, kemudian lingkup sekolahan, pendidikan. Karena lagi-lagi tidak bisa ini dibangun atau digarap oleh beberapa orang. Pemerintah didukung oleh seluruh masyarakat dari berbagai organisasi. Indonesia kan lengkap dari berbagai macam organisasi, kemudian pemerintah, masyarakat bareng-bareng ini untuk membangun itu dan memberi contoh. Salah satunya setelah kita berikan informasi tentang bangsa ini, mereka kita ajak, kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat demokrasi dan politik, kita kenalkan secara luas. Kenapa? Kalau tidak ini kita khawatir pengaruh-pengaruh influence dari media sosial ini kadang-kadang ada yang sengaja oleh
kita tidak tahu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja membangun narasi-narasi yang justru membangkitkan rasa ini apatis, ini bahaya. Lagi-lagi ini kan semacam ideologi individualistis ya, tidak peduli dengan sesama, ini bahaya. Bahwa kita kembali pada bangsa ini adalah dibangun dengan rasa kebersamaan, toleransi, gotong royong. Lah ini harus dibangun kembali secara utuh supaya pemuda ini makin terketuk hatinya ya. Kalau sudah terketuk hatinya, kemudian merasa bagian dari seluruh bangsa Indonesia, maka akan peduli, maka akan saling melengkapi, saling menolong. Lah ini yang kita bangun, yaitu persatuan dan kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Ngoten Mbak Retno. Jadi ini apa pengaruh lingkungan juga sangat besar ya. Sangat kuat dan sangat besar sekali. Apakah keluarga yang sering menghadirkan diskusi dengan anak-anaknya, diskusi tentang lingkungan, tentang politik itu bisa lebih ini Pak, mendorong anak untuk lebih aktif, untuk lebih peduli dengan bangsa. Tepat sekali. Di lingkup institusi yang paling terkecil ada keluarga tentunya. Nah, kita juga cukup prihatin di era-era modern saat ini. Dalam lingkup keluarga, bapak dan ibu misalkan, kadang-kadang bapaknya sibuk bekerja, ibunya juga sibuk bekerja, sementara anak ketika di rumah, nah sibuk bermain HP, kemudian komitmen dari orang tua masih kurang untuk diluangkan waktunya. Nah ini yang rentan akan memunculkan tadi peluang-peluang terjadinya itu apatis. Tapi kami yakin ketika bapak dan ibu atau orang tua di rumah sesibuk apapun, serepot apapun, tetapi marilah kita punya komitmen ya untuk mengajak putra putri kita diskusi. Itu pasti ada waktu lah. Kita luangkan waktu, entah hari apapun, entah sore, entah hari Minggu atau Sabtu, ada istilahnya adalah hari keluarga nggih. Betul. Anak kita perhatikan, kita ajak ngobrol. Nak, di sekolah tadi apa ya kegiatan yang dilakukan? Itu pendekatan yang memang tidak lepas dari rasa itu tadi, membangun rasa kepedulian. Justru ketika keluarga selalu mengajak peduli dengan anaknya, maka secara lahir suasana batin anak ini secara psikis akan terbangun rasa kepedulian, memperhatikan sekitar. Jika ada kendala dia akan selalu ingin terlibat. Nah ini yang kita harapkan. Namun satu tantangan di era modern ini, bapaknya repot, ibunya repot, kerjanya sangat sibuk, ditambah lagi komitmen untuk berkomunikasi dengan anak kurang. Wah ini suatu bahaya di lingkup keluarga. Sehingga orang tua punya peran sangat strategis membangun ini rasa kepedulian lewat jagungan, ngobrol. Jadi kadang-kadang jagungan, ngobrol yang tidak penting itu sangat penting ya di dalam keluarga. Ini dari yang tidak penting menjadi malah penting jadi ngobrol yang santai. Enak bulan tadi mainan apa? Termasuk membangun keluarga suami dan istri. Jagungan yang santai, artinya ini membangun ikatan kebersamaan melalui institusi yang terkecil yaitu keluarga. Jika ini sudah terbangun dengan kuat, maka desa kemudian sampai kota, kabupaten, negara akan makin kuat tatkala dibangun oleh suasana batin yaitu kekompakan dan kepedulian. Ngoten Mbak Retno. Ini insight yang bagus Pak, karena saya sendiri kan seorang orang tua ya, seorang ibu bekerja, ayah bekerja gitu. Jadi satu masukan yang bagus juga untuk saya sebagai ibu dari dua anak Pak. Lagi tuntutan kerja di era digital ini kami sendiri sebagai dosen juga demikian. Iya, tuntutan ini makin ada saja ya, makin rumit, tapi lagi-lagi kita kembali pada komitmen lah. Mari komitmen kita bersama untuk membangun kepedulian masyarakat dan putra-putri kita tentunya. Betul, jadi selain di luar momen pemilu Pak, bagaimana sih cara menghadirkan ruang-ruang demokrasi bagi generasi muda sekarang? Ketika nggak ada momen pemilu, nggak ada momen pilkada gitu, di luar politik elektoral gitu, bagaimana menghadirkan demokrasi untuk generasi sekarang? Menarik. Jadi dalam demokrasi tidak terbatas hanya pada saat tahapan, justru
pada saat pilihan tahapan itu awal sebenarnya, awal dari proses demokrasi dan politik di suatu bangsa tentunya. Nah, ketika pasca itu sudah selesai, berarti rakyat yang sudah kita pilih, kemudian pemimpinnya kita pilih, disepakati sesuai dengan hasil keputusan ya, kemudian dilantik. Disitulah mulai awal politik dan demokrasi berjalan. Nah, peran pemuda apa? Nah, ini selalu mencoba mengikuti program-program yang disampaikan oleh para wakil rakyat kita, kemudian para pemimpin kita ya, baik di tingkat kepala daerah, di daerah, kemudian di provinsi sampai di presiden. Kita selalu mencermati dan ini pemuda mengikuti program-programnya apa, termasuk juga sampai pada mengkritisi kebijakan, ikut terlibat dalam berbagai pembangunan politik, ekonomi, kita ikuti budaya, kepekaan tersebut. Jika ada kendala, ada problematika, buru-buru untuk kita bertanya, kemudian ada forum-forum diskusi bersama, menyikapi kondisi-kondisi yang memang perlu didiskusikan, diberikan solusi yang terbaik. Nah, justru ini akan semakin memancing para generasi muda untuk peka melihat situasi bangsa dan di masyarakat. Ngeten Mbak Retno. Dan jenengan sendiri Pak sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai pengajar, sebagai sosiolog gitu ya. Bagaimana jenengan melihat kondisi demokrasi sekarang, Pak? Apakah terjadi kemajuan, kemunduran atau stagnan apa bagaimana? Nah, ini kalau kita bicara demokrasi ya, kemarin kita sudah melihat semua kegiatan dalam perpolitikan sudah melalui tahapan sesuai dengan peraturan. Artinya sudah berjalan dengan bagus, sudah luar biasa banyak progres ya dari masa ke masa ya. Tapi namanya sebuah organisasi, sebuah perkembangan demokrasi pasti ya ada namanya lika-liku, kekurangan dan sebagainya. Yang tetap selalu menjadi tantangan-tantangan ini yang sering terjadi adalah itu pemikiran-pemikiran itu kepentingan instan misalkan. Ini juga menjadi tantangan ya yang perlu menjadi kita cermati. Kemudian money politik ini selalu menjadi persoalan bagi negara-negara kita, dan tentu kita tidak boleh membiarkan selalu kita gelurakan, kemudian membangun generasi muda untuk idealis, karena kita ingin pemimpin adalah pemimpin yang berkualitas tentunya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan tentu ini perlu diskusi, ada seminar-seminar, kemudian juga mengajak pemuda ini langsung melihat bagaimana peran dari para pemimpin kita, hasil dari pemilu ya, apakah sudah menjalankan tugas dengan bagus. Ketika bagus, wah tentu ini menjadi sebuah spirit ya. Ketika ada yang kurang, kita bisa memberikan sebuah masukan, dan kemudian bareng-bareng untuk membangun bangsa ini makin maju dan makin mantap. Ngoten Mbak Retno. Monggo Pak, diunjuk dulu minumannya. Nggih. Nanti dingin Pak. Oh nggih, terima kasih. Saya juga minum dulu. Nggih, matur nuwun. Ini cuaca panas ya Pak akhir-akhir ini. Betul, panas ini. sangat. Ini minum kopi saya kok pengen ada pantun ini. Gara-gara minum kopi. Monggo Pak, tiba-tiba monggo, muncul pantun, nanti nyon saya cakep mah ini. Ya, enggak, kalau bagian cakep ya Pak. Jangan cakepnya nggih ngoten. Njruput kopi podcast di KPU. Cakep. Mugi-mugi pemuda-pemudi makin berperan strategis membangun Indonesia makin maju. Mantap, amin amin. Terima kasih. Lagi-lagi spirit dan semangat itu sangat penting. Karena setiap aktivitas dan perilaku para pemimpin, para masyarakat dibangun dari spirit spiritual ya, spirit nasionalisme ini yang harus dibangun sesuai dengan Pancasila, kepedulian sama untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Matur nuwun. Gara-gara minum kopi muncul pantun nggih. Nah, kembali ke ini Pak, medsos sebagai ini ya, ibaratnya medsos ini adalah ruang bermain anak muda sekarang ya Pak ya. Ini bisa menjadi ruang diskusi publik, ruang diskusi politik untuk mereka, tapi juga bisa sebagai sumber polarisasi gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat pengaruh ini untuk anak muda sekarang, dan
bagaimana pengaruhnya pada demokrasi dan kesadaran politik mereka? Menarik ya. Jadi memang di ruang-ruang media sosial ini cukup banyak sebuah rentetan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Dan ini sempat paling mencuat pada saat itu di pilihan presiden di Amerika ya. Terjadi polarisasi sekitar tahun 2012 atau berapa itu presiden itu juga rame. Waktu Obama ya? Wah, betul itu rame Donald Trump. Nah, kemudian 2014 kita sudah mulai ini. Dan lagi-lagi kita juga cukup prihatin dengan perkembangan teknologi ya. Ini kadang-kadang ada muncul sekelompok orang ya memanfaatkan momentum itu, yaitu menggunakan kalau bahasanya buzzer ya. Ini menggunakan sebagai industri ya. Industri di dalam politik apa? Memainkan isu-isu yang mana di situ nanti ujung-ujungnya apa? Akhirnya akan membuat dua kutub akhirnya. Kutub bahasanya lah polarisasi ya. Dan memang dalam industri ini ada mereka yang sengaja membuat isu-isu ya. Bagaimana akhirnya ini memang rentan bagaimana calonnya dinaikkan dengan setinggi-tingginya yang kadang-kadang sampai tidak lagi menggunakan asas kebenaran ya. Atau sebaliknya menyerang rival-rivalnya dengan isu-isu sara. Isu-isu yang bisa jadi fitnah-fitnah yang cukup membuat para pendukungnya ini terbawa emosi. Nah disitulah awal mulanya apa? Polarisasi. Akhirnya muncul dua kutub. Wah ini makin kenceng sehingga di media sosial kita lihat situasi demokrasi kita dari 2014 sampai puncaknya 2019 di Indonesia sangat panas saat itu di media sosial. Bahkan sampai terbawa di rumah itu suami istri beda pilihan bisa sampai terjadi ini. Tapi saya lihat itu merupakan bagian dari proses pendewasaan politik di Indonesia. Itu bagian dari proses. Dan saya kira ini akan menuntut sebuah kesadaran sosial untuk makin membangun, yaitu berpolitik itu menyenangkan. Ini yang baru kita terus gaungkan. Jadi rasa persaudaraan, bukan permusuhan, bukan sebuah saling menyerang. Tapi kita cukup prihatin, gimana lagi adanya sebuah industri politik yang menawarkan hal tersebut. Memang sengaja ada buzzer-buzzer ya. Kita katakan oknum-oknum yang sengaja memainkan itu ya untuk kepentingan elektoral, untuk kepentingan instan dalam pemenangan, dan kedua-duanya ini akhirnya berujung pada yaitu polarisasi. Nah, disinilah tentu kesadaran politik dan rasa Bhinneka Tunggal Ika, kemudian persatuan, nasionalisme ini harus kembali menjadi sebuah tekad kita bersama supaya kita tidak melulu terjebak dalam polarisasi. Dan kami yakin dengan kehadiran para generasi muda kita ya yang semakin berpikir kritis. Nah, ini kenapa sih kok polarisasi mudah terbentuk? Gara-gara apa? Daya pikir kritis, kemudian mencerna informasi tidak sampai pada validasi yang betul-betul sahih ya, hanya menggunakan kekuatan emosional. Nah, ini yang bahaya. Tapi sekarang dengan makin hadirnya para generasi muda kita ya, karena kita lihat di peta gen milenial makin besar ya, kemudian Gen Z juga makin tahun ini makin besar. Termasuk nanti di pilkada di Kota Blitar ini makin tinggi ya, makin tinggi. Nah akhirnya daya kritis ini yang kita harapkan dari para muda, berpikir kritis, berpikir yang logis, kemudian tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang beredar di media sosial, kemudian mencari referensi. Nah kalau tidak ubahnya pada saat kita kuliah di kampus ya, tidak sekedar membuat makalah, kemudian membuat sebuah skripsi, sumbernya dari mana? Nah ini yang menjadi kata kunci. Harus jelas sumbernya, dari bukunya siapa, tahun berapa, jurnalnya jurnal penulis siapa, jurnal sudah. Nah, ini menjadi kata kunci, sehingga kita sangat berharap dan suatu potensi yang cukup besar. Tatkala para pemuda kita, generasi muda kita dorong untuk makin berpikir kritis. Tentunya berpikir kritis yang bagaimana?
berpikir kritis yang konstruktif. Lah ini kritis, mengkritisi program, mengkritisi kebijakan, mengkritisi apa saja fenomena yang terjadi di masyarakat, tapi dengan niatan yang apa? Konstruktif, untuk apa? Membenahi, kemudian memberikan masukan, menata menjadi lebih baik. Yang bahaya apa? Berpikir kritis yang destruktif. Nah, ini bahaya. Kritis tapi tujuannya, niatnya adalah untuk merusak. Lah ini nanti ujungnya terjadi adalah itu tadi apa? Polarisasi. Dan kemudian selalu berupaya mencari sumber-sumber yang valid. Mencari sumber yang valid, kemudian divalidasi, bahasanya harus sahih ini ya. Kalau dalam penelitian kualitatif kita di dosen adalah ada teknik triangulasi data. Datanya dicek dari sumbernya dari mana, triangulasi datanya, sumbernya, sehingga ketemu wah ini bohong ini, wah ini hoax, wah ini tidak benar, wah ini antara yang benar dipadukan dicampur dengan yang palsu. Nah, sehingga dengan daya kritis yang itu yang muncul tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di masyarakat. Tapi lagi-lagi memang ada yang sengaja menyebarkan, siapa ya, oknum-oknumnya punya kepentingan instan yang tentu itu adalah sangat tidak kita harapkan, jauh dari rasa negarawan. Nasionalisme sudah menjadi hal yang kurang terbangun, dan kita berharap betul lah ini para muda makin terbangun rasa nasionalisme, kekompakan, persatuan, itu yang sangat kita inginkan. Ngoten Mbak Retno. Saya tertarik Pak sama statement di awal tadi, bagaimana kita harus membuat generasi muda ini merasakan politik itu menyenangkan. Nah, gimana bisa menyenangkan gitu Pak? Kita buka sosmed, misalnya X gitu ya, Twitter gitu, isinya orang berantem, ternyata buster yang berantem gitu. Pengen melihat yang menyenangkan tapi isinya adalah orang war politik gitu. Bagaimana cara membuat politik ini menyenangkan gitu Pak? Kalau kita lihat yang kita buat sosmed isinya buzzer yang sedang ini ya, adu kubu gitu. Ya, bagaimana generasi muda ini melihat bisa menyenangkan nih politik ini? Nah, ini memang butuh sebuah inovasi, modifikasi sosial yang cukup tinggi ini ya. Karena lagi-lagi ini juga dibutuhkan peran serta yang cukup mendalam. Dari siapa? Nah, dari KPU, penyelenggara. Dan kami lihat dari KPU Blitar, Kota Blitar luar biasa ya, sudah selalu mencoba menghadirkan bahwa berpolitik adalah menyenangkan, itu sudah dibangun ya. Tapi tidak cukup dari situ, ternyata dari para peserta. Nah, ini komitmen dari para peserta untuk menyuguhkan, menyuguhkan strategi-strategi dalam pemenangan yang membuat masyarakat bahagia dan senang. Karena lagi-lagi seringkali kita lihat di media sosial yang disuguhkan hal-hal yang bikin emosi, bikin panah, bikin tersinggung. Nah, ini memang butuh kekompakan bersama dari pemerintah, kemudian dari kita semua, menyuguhkan bahwa berpolitik ketika debat, ketika ada program-program itu adu program, bagaimana kita melihat kemajuan bangsa ini ke depan. Jadi berpikir pada kemajuan yang sifat rasional, yang nyata, kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat. Juga tidak mudah itu membalik, tapi pasti bisa tatkala didukung bareng-bareng oleh ini. Dan ini di awal dari KPU, penyelenggara, dan kami ingin melihat KPU sudah selalu berusaha, KPU Kota Blitar, mau bikin pesta demokrasi itu menyenangkan, yang bahagia ini kan ya. Dan nanti bisa kita lihat dari tingkat kericuhan ya. Ketika hasilnya sering gegeran, konflik, ini kan masih belum berhasil ya. Ini alhamdulillah di Blitar adem ayem, senang, itu kan menjadi sebuah harapan kita. Modifikasi sosial berpolitik adalah menyenangkan. Politik itu bisa diomongkan dengan dengan bergembira, gitu, menyenangkan, bergembira, rakyat bergembira, para calonnya juga senang, penyelenggara juga senang loh. Ini yang perlu diciptakan ya, menciptakan modifikasi sosial yang
sama-sama bahagianya. Karena katanya it needs a village to raise a child gitu Pak. Yes. Dibutuhkan satu lingkungan, satu kampung gitu untuk membesarkan seorang anak. Lah ini satu generasi Pak, berarti satu negara ya Pak. Itu negara, Iya, betul. iya. Nah, tentang ini Pak, sistem pendidikan sendiri, apakah sistem pendidikan kita ini sudah cukup Pak bekali generasi muda untuk literasi politik, untuk memahami demokrasi secara kritis? Ya, menarik ya. Jadi memang kalau kita mengkritisi di sistem pendidikan kita ini, saya kira sudah berupaya. Saya ingat pada tahun 2000-an, saya kuliah di SMA, di Blitar SMA 1, ada tata negara. Itu bagus sekali ya, kita bagaimana memberikan edukasi juga pendidikan politik bagi generasi muda kita. Tapi akhir-akhir ini saya lihat di kurikulum kelihatannya juga belum begitu kuat ya untuk mata kuliah atau mata-mata pelajaran yang berkaitan dengan edukasi tentang politik. Saya kira ini makin ditambah lagi ya dari sana. Nah, bagaimana bisa sistem pendidikan dalam berpolitik ini makin maju ketika guru-gurunya masih belum disiapkan? Nah, artinya apa? Kita tidak bisa langsung ke peserta didiknya, gurunya. Nanti kan bisa kolaborasi ya dari KPU dengan sekolah-sekolah untuk bareng-bareng diskusi-diskusi tentang pendidikan politik. Kemudian itu diskusi, buat forum-forum diskusi berkaitan dengan demokrasi, kemudian politik di kampus juga demikian. Itu ketika sudah terbangun suasana demokrasi, diskusi yang bagus akan menambah literasi tentang sistem politik, wawasan tentang undang-undang, peraturan. Kemudian tidak cukup itu, tentang etika dan norma ini jauh juga menjadi sangat penting. Kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila ya. Istilah pertama jelas kita percaya pada Tuhan ya, kemudian kemanusiaan, persatuan lah ini harus kompak, Bhinneka Tunggal Ika ya, kemudian keempat kerakyatan ya, sampai pada ini yang kelima, goalnya masyarakat sejahtera bersama. Ini sejahtera, bahagia bersama ini yang menjadi goal, dan kami yakin dengan dibangun dengan tekad sistem pendidikan memang ya harus dimulai dari kebijakan yang dari pusat tentunya. Kalaupun kita bisanya di tingkat daerah lokalnya, alangkah makin mantapnya ketika terintegrasi oleh kebijakan dari Menteri Pendidikan yang di pusat makin dikuatkan, yaitu materi-materi mata pelajaran tentang politik ya. Nah, ini kalau kami di prodi sosiologi ada sosiologi politik ya, ada sosiologi kekuasaan, pengantar ilmu politik ya. Memang itu juga semakin menambah literasi, wacana juga ditambah lagi forum-forum diskusi bersama ini makin bagus, karena yang terpenting kita tidak hanya sekedar berpikir untuk hari ini, kemudian bagaimana kita melihat masa lalu sebagai bagian dari pengalaman sejarah membangun bangsa yang besar ini, kita bagaimana membangun kemajuan suatu negara Indonesia di masa depan, apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045. Generasi muda kita sangat tinggi jumlahnya, bahkan di dunia termasuk nomor 1 tertinggi dengan jumlah generasi muda yang paling usia produktif. Ini potensi bahwa Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang bonus demokrasi bonus demografi sangat tinggi. Tatkala dikelola dengan bagus oleh ya kita bersama, pemerintah, kemudian masyarakat lewat institusi keluarga, pendidikan, masyarakat, pemerintah bersama-sama, ini akan kita raih dengan optimal. Dan ini tidak bisa tiba-tiba langsung dapat bonus itu dengan keluarga, tapi dimulai kapan? Ya hari ini tentunya, dimulai hari ini kita menyiapkan generasi muda, karena kalau yang memimpin adalah para anak-anak muda kita yang saat ini sedang terus menyiapkan diri di bangku sekolah. Ngeten Mbak Retno. Kita optimis ya Pak, ya 2045 itu Indonesia emas, bukan Indonesia cemas gitu. Wah, kita harus optimis ini. Walaupun ada yang begitu, cemas, kita harus optimis lah. Iya, nah, bangsa ini bisa jadi negara ini juga siapa? Peran para pemuda, Bung Karno bersama Bung Hatta bersama para tokoh-tokoh ini bertekad bersama-sama ya untuk ini membangun dan mendirikan bangsa ini, apa cita-cita untuk kemajuan ya sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang 45 dan juga kesejahteraan dan keadilan sosial bersama. Ngoten Mbak Retno. Nah, menurut jenengan Pak, reformasi atau inovasi apa sih yang paling penting untuk
dilakukan untuk memperkuat demokrasi ke depannya, terutama agar lebih inklusif ya Pak pada generasi muda? Oke, menarik ya. Jadi perlu ada sebuah reformasi atau inovasi yang sangat penting ya dalam memperkuat demokrasi ke depan, terutama agar lebih inklusif. Nah, kalau kita bicara kata kunci inklusif artinya apa? Siapa saja bisa bergabung. Tidak ada bahasanya pilih kasih. Hanya pemuda golongan orang kaya, pemuda putranya pejabat, pemuda dari golongan tidak. Semua dari golongan mana saja, dari suku mana saja dilibatkan. Ini adalah konteks inklusif dan diajak bareng-bareng para pemuda kita dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang melatih untuk memperkuat demokrasi ke depan, diskusi-diskusi tentang demokrasi, kemudian mengenal bagaimana perilaku-perilaku dalam memilih, kemudian pejabat-pejabat kita atau para wakil-wakil rakyat kita yang sudah terpilih ini memberikan suri tauladan, contoh-contoh yang bagus bagi negarawan dalam memimpin bangsa ini. Karena kemarin kita sempat ramai juga ya di DPR RI peristiwa-peristiwa ini, sebuah edukasi besar, pembelajaran besar bagi bangsa ini, terutama bagi apa? Para pemuda. Untuk apa? Komunikasi ya. Bagaimana para pemuda kemudian dengan lapisan usia yang beda ya, generasi, lintas generasi ini ada komunikasi yang intens ya. Komunikasi yang intens sehingga tidak sampai terputus ini. Kalau sudah terputus bahaya ya. Jadi karena lagi-lagi kita sebagai yang memimpin saat ini dan sebagainya itu mewariskan tentunya ya, mewariskan kemudian tidak sampai putus apa ya, nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, kepedulian dan demokrasi ini terus digulirkan. Nah, ini yang harus kita dambakan, apa, melibatkan semua ya, dari berbagai elemen ya, lewat sekolahan, bahkan jika perlu lewat mulai dari dini nih, PAUD. Wah, ini justru penting ya. TK, SD ya, otomatis dalam belajar demokrasi disesuaikan dengan tingkatan apa? Usia. SMP, SMA, dan juga dalam proses-proses pemilihan OSIS kita tanamkan nilai-nilai itu. Ketika menang, ketika kalah harus siap. Juga nilai-nilai demokrasi apa? Negarawan. Kemudian bersikap jujur, tidak sampai melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai dan norma dan etika. Ditanamkan sejak PAUD, SD, SMP, SMA, perkuliahan. Nah, ini juga akan tingkat RT/IW itu juga anak-anak kecil kan kita ajak melihat ya, dan itu mereka kita ajak melihat pemilihan RT, kemudian bagaimana pemilihan di pelaksanaan program kita ajak, kita libatkan, itu akan mendorong rasa kepedulian terhadap kemajuan bangsa ini. Mbak Retno. Kemarin sudah ini Pak, bulan lalu Unisba kesini juga ini Pak. Jadi kita sharing knowledge tentang mereka membuat aplikasi untuk apa? Oh iya betul. Untuk TI dari teman TI. Itu bagus sekali loh Pak. Iya, Itu betul, suatu inovasi yang saya pikir bagus sekali ya. Generasi muda sekarang berpikir untuk kita bisa menyelenggarakan pemilihan apa? OSIS atau apa? BEM gitu dengan aplikasi seperti KPU. Itu juga sudah ada C1 ala-ala mahasiswa ini. Luar biasa inovasi dari generasi muda kita. Yeah. Dan didorong, kemudian alhamdulillah KPU memfasilitasi dan nanti sampai pada diimplementasikan di SMP SMA kan luar biasa. Keren ya sekali. OSIS sekarang sudah pakai aplikasi. Aplikasi canggih ini. Memang apa? Berbeda zaman ini berbeda pendekatan ya Pak ya. Betul sekali. Nah untuk jenengan sendiri Pak, ada pesan atau harapan untuk generasi sekarang untuk dalam menjaga demokrasi, khususnya menghadapi tahun-tahun politik ke depan, kita menyongsong 2029 Pak? Terima kasih Pak Retno. Yeah. Jadi kami memberikan pesan dan harapan pada generasi muda di Indonesia. Mari para pemuda, para generasi muda kita, baik di Blitar, kemudian di seluruh Indonesia, untuk berani bercita-cita setinggi langit. Nah, seperti pesan Bung Karno ya, bercita-citalah setinggi langit ya, untuk menggapai cita-cita apa? Untuk kepentingan bangsa dan negara. Realistis, dan kami yakin ketika
pemuda ini punya cita-cita yang tinggi, kemudian punya tekad niat yang bagus ya untuk kemajuan bangsa ini, maka bangsa ini makin hari akan makin maju, dan 2045 benar-benar bonus demografi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul memberi barokah, dan kami yakin Indonesia akan menjadi negara yang kuat, yang sejahtera, bahkan sampai ini adalah akan dominan di dunia. Amin, itu harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin, Mbak Retno. Menarik sekali hari ini perbincangan dengan Pak Novi ya, kita membahas generasi muda dan demokrasi dan juga politik di Indonesia. Semoga harapannya memang generasi muda sekarang dapat ini saling bahu-membahu, bersatu untuk saling membangun negeri ini gitu, untuk tidak apatis, untuk melek politik ya Pak ya. Dan terlebih lagi kita tentu sangat berharap betul, kita ajak bahwa generasi muda kita, para pemuda kita ini, kita jangan hanya jadi penonton, mari kita ajak kemudian para generasi-generasi di atasnya mengajak untuk kaderisasi, untuk mengajak sebagai generasi muda menjadi aktor sosial, artinya kita sebagai pemain di kancah demokrasi di Indonesia. Apa saja itu akan menjadi sebuah spirit bagi kita semua, menjadi aktor sosial, menjadi pemain dalam demokrasi, sehingga akan dirasakan betul kesadaran politik dan ikut memainkan menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang segera akan kita capai. Amin amin. Tidak hanya menjadi figuran dalam dunia sosial ya Pak ya, tapi menjadi aktor di dunia nyata ini. Dunia nyata ini, tidak hanya di dunia maya tentunya. Terima kasih Pak Novi untuk kesempatan hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi lebih banyak lagi dan bisa membagi pengetahuan kepada teman pemilih semua. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan, pesan-kesan atau statement? Terima kasih Mbak Retno yang telah memberikan pada saat kesempatan kepada kami untuk berdiskusi bersama, dan kami terus belajar tentunya. Kita belajar bersama dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada KPU Kota Blitar ya, ini Ketua Mas Arangga ya, Bisma bersama seluruh komisioner ya, yang terus mengajak para pemuda masyarakat. Semoga di Blitar ini ya akan makin maju, makin sejahtera, dan masyarakat terutama generasi muda kita makin memiliki peran yang strategis untuk menentukan kemajuan bangsa kita ya, hingga dari Blitar untuk Indonesia, demokrasi makin maju, negara makin berjaya dan sejahtera, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, teman pemilih semua, sampai bertemu lagi di Aktual Podcast selanjutnya bersama saya Retno Dwi Aryani, dan hari ini bersama Pak Novi Catur Muspita. Sebelum kita tutup podcast hari ini, jangan lupa teman-teman semua untuk selalu mendukung kami dengan follow, subscribe, dan komen di sosial media kami, di YouTube kami, dan selalu teman-teman dapat melihat kegiatan kami di IG KPU Kota Blitar, juga YouTube KPU Kota Blitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mantap. Terima kasih Pak.